Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawan. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengajar di SMP Al-Izat Al-Islamiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 8 pelajaran matematika materi bangun ruang sisi datar. Selamat menyaksikan, mohon masukan, saran agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8F ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya di sekolah kita. Ustadz doakan semoga saja kalian dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ustadz cek hadir semuanya ya. Ya, berarti ada 20 siswa ya. Oke, berarti kalian sudah di semuanya insya Allah siap untuk belajar seperti itu. Baik, untuk memulai pembelajaran ya, seperti biasa silakan kalian cek ya, silakan kalian cek kiri kanan kalian, kebersihannya, kemudian kerapiannya, diperhatikan barangkali ada sampah ya, diamankan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian siapkan sumber belajarnya. Berarti sumber belajarnya apa saja? Berarti bukunya, kemudian laptopnya dan lain sebagainya, yaitu yang mendukung dalam pembelajaran. Oke gitu ya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Oke anak-anakku, seperti biasa ya, supaya kita lebih semangat ya dalam belajar, kita yel-yel kelas terlebih dahulu, yaitu yel-yel matematika. Siap semuanya? Siap. Oke, matematika bisa, berdoa, ikhtiar, sukses, Allahu Akbar. Oke, bagus. Nanti ya setelah kita yel-yel ini, nanti Ustadz ada tambahan ini, yaitu mengenai ice breaking ya. Nanti kita akan ice breaking. Ice breaking kali ini yaitu tentang hitam dan hijau. Hitam dan hijau seperti itu. Jadi nanti kalian berpasangan ya. Setiap kalian berpasangan dengan temannya ya kan. Silakan nanti kalian cari pasangan masing-masing, kemudian memilih antara yang hijau atau yang hitam lah kayak itu. Kemudian nanti permainannya kalian itu saling berhadapan, kemudian saling siap-siap ketika Ustadz menyebutkan hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam. Berarti nanti yang memilih hitam menepuk tangannya yang memilih hijau. Kalau bisa mengenai maka mendapat poin 1. Tapi kalau tidak bisa mengenai, maka yang dapat poin sebaliknya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, siap. Kita mulai ya. Hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hitam. Oke, 2 kali lagi. Berarti 1-0 ya. 2 kali lagi.
Siap, mulai ya. Hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hijau. Satu sama. Oke. Satu sama. Terakhir penentuan. Berarti yang masih satu sama penentuan. Kalau yang sudah 2-0 semakin telak mungkin. Siap? Hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hijau. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin kan kita sudah belajar kubus dan balok ya. Nah, berarti kali ini kita akan meneruskan, khusus babnya kali ini kita akan terkait dengan luas permukaan. Berarti hari ini terkait dengan luas permukaan kubus. Yang pertama, harapannya kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. Ya, tentunya dengan soal cerita di situ. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan luas permukaan kubusnya. Itu ya. Mudah-mudahan nanti dengan belajar ini kalian bisa dengan mahir menentukan luas permukaan kubusnya. Itu ya. Kita akan mereview terlebih dahulu. Masih ingat? Berarti kemarin kita sudah belajar kubus sama balok ya. Kita sudah belajar kubus sama balok seperti itu. Berarti kalian sudah tahu kalau dilihat di sini kubus mempunyai berapa sisi? Ada berapa? Ya, ada 6. Kalau balok apakah sama? Ya, sama. Balok juga ada 6 sisi. Perbedaannya, kalau kubus sisinya sama semua enggak? Sama. Bentuknya bangun apa? Iya, persegi. Tapi kalau balok itu berbeda. Ya, ada yang persegi panjang, ada yang persegi juga, gitu ya. Kemudian satu lagi Ustadz pengen nanya ke kalian, ya kan? Di sini kan ada kubus sama balok. Kemudian rusuk kubus ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 12. Ya kan? Kemudian kalau rusuk balok? Ya sama, ada berapa? Ya, ada 12 juga. Ya kan? Berarti ada 12 rusuk. Kayak gitu. Berarti intinya kalian insya Allah sudah bisa memahami yang kemarin ya. Berarti nanti kalian Ustadz tekankan di sini, nanti ketika kalian belajar ini tetap mengutamakan kerjasama kayak kemarin, ya kan, kerjasama untuk menyelesaikan masalah yang Ustadz akan berikan ke kalian. Ya, insya Allah nanti kalian akan berdiskusi kurang lebih untuk kegiatan kali ini. Kemudian harapannya setelah kalian belajar ini juga kalian nanti bisa tahu manfaatnya seperti apa. Kemudian kita akan mengingat lagi materi sebelumnya. Kita lihat dulu. Lah ini, kalian masih ingat materi ini? Masih? Waktu kelas berapa? Kelas 7 ya. Sekolah dasar ada nggak? Ada juga ya. Ya udah, oke. Yang satu bangun apa? Jajar genjang. Luas permukaan jajar genjang. Luas yang kedua, luas apa itu namanya? Persegi. Luasnya apa? Sisi kali sisi. Kemudian yang ketiga, segitiga. Luasnya? Ya, tengah kali alas kali tinggi. Kemudian yang keempat, bangun? Ya, luas layang-layang. Oke. Kemudian yang kelima, bangun apa? Luas persegi panjang. Oke. Kemudian yang keenam, bangun? Oke. Luas trapesium. Setengah kali atas tambah bawah kali tinggi. Gimana? Setengah kali. Oke. Kemudian yang terakhir, bangun? Lingkaran. Luas lingkaran? Oke, pi kali r kuadrat. Oke, berarti kalian sudah menguasai yang bagian ini ya. Insya Allah sudah cukup buat materi selanjutnya. Gitu ya? Oke. Anak-anakku, kita nanti ya, kita akan
berdiskusi kelompok ya, kurang lebih untuk kegiatan pembelajaran kali ini akan berdiskusi atau berkelompok ya. Ustadz akan jelaskan aturan kelompoknya ya kan. Pertama, nanti Ustadz akan membagikan LKPD-nya ya, membagikan LKPD-nya ke kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ustadz tentukan pada pertemuan sebelumnya. Berarti itu kelompoknya sudah Ustadz ini ya, berdasarkan pretest yang Ustadz adakan waktu dulu. Jadi nanti kalian kelompok sesuai dengan anggotanya kemarin, gitu ya. Kemudian nanti ketika berkelompok kalian harus saling membantu itu, memastikan temennya itu paham. Berarti kalau temennya nggak paham, nanya ke temen lainnya atau nanya ke Ustadz juga boleh. Jangan sampai kalian nanti di kelompok itu hanya berdiam diri, nggak bisa apa-apa, ya kan? Kita saling membantu di situ. Kemudian nanti di kelompok kalian kan sudah membawa itu, ada HP sama laptopnya kan? Nah, itu digunakan untuk mencari sumber referensinya. Ya, itu. Nanti di sesi berikutnya setelah kalian berkelompok, kalian membuat bahan laporannya. Kemudian setelah membuat bahan laporan, kalian nanti Ustadz tunjuk acak untuk maju presentasinya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa ya? Oke, berarti silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Oke, ini kelompoknya Mas Wafa ya. Oke, silakan kalian lihat di permasalahan yang Ustadz berikan di situ, ya kan? Silakan dibaca salah satu coba dari kalian membacakan. Siapa? Oh, Reno. Oke, Reno silakan membacakan. Akan membuat hadiah ulang tahun untuk adiknya. Apakah hadiah itu berbentuk kumpul dengan tinggi 20 cm? Jika hadiah itu adalah dilengkapi dengan kertas kado, berapa luas kertas dan minimalnya dalam besar? Oke, berarti dari permasalahan itu kira-kira kelompok ini paham nggak mengenai apa? Mengenai apa? Mencari luas kertas kado. Mencari luas kertas kado. Oh kayak gitu. Berarti kalian sudah paham bahwasanya disuruh mencari luas kertas kado yang dibutuhkan seperti itu ya. Oke, berarti silahkan kalian langkah awal untuk menuliskan semua informasi itu yang di situ. Ya. Nah, ibaratnya itu apa yang diketahui ditulis semuanya, gitu ya. Ya, silakan kalian tulis dulu semua informasinya di situ, kemudian diskusi apabila ada yang belum dipahami. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 ada Mas Abdullah, Afisena Iqbal, dan kawan-kawan. Oke, sudah dilihat permasalahan 1 tadi? Sudah Paham ya tentang masalahnya? Oke, saya pengen nanya ke kalian, kotaknya bentuknya apa? Bentuknya kubus. Oh, bentuknya kubus. Tadi kalau kubus punya berapa sisi? 6. Ya, ada 6 sisi ya. Ada 6 sisi. Kemudian sisinya apakah bentuknya sama? Bangun apa itu? Ya, sama persegi. Bangun persegi. Nah, kemudian di situ ada keterangan apa lagi itu? Ada tinggi ya. Tingginya berapa? 20 cm. Ya, 20 cm di situ ya. 20 cm itu apakah tingginya sama untuk rusuk-rusuknya? Iya, sama. Berarti rusuknya 20 cm. ya 20 cm. Oke, berarti kalian sudah tahu datanya itu. Silakan misalkan kalian butuh sumber referensi ya untuk memecahkan permasalahan ini, kalian boleh selain menggunakan buku bisa nyari di internet via laptop atau via HP-nya. Nah, gitu ya. Nanti misalkan ada yang perlu tanyakan bisa nanya ke Ustadz atau berkelompok di sini. Oke, siap? Ada yang perlu tanyakan apa tidak lagi? Tidak. Cukup ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, kelompok 4 ya, Mas Abi dan kawan-kawan. Di sini kalian sudah ketemu tentang luas kertas kadonya? Sudah. Berapa ketemunya? 2400. Ya, 2400 di situ ya. Coba Ustadz pengen lihat di situ, dibuka dulu yang bagian awal. 2400. Itu dari mana? Dari tinggi kubus. Dari tinggi kubusnya. Iya. Berarti bisa 2400 dari mana gitu kali ngitungnya?
Hitungnya dari mana? 2400. Dikalikan berapa? Itu kenapa dikalikan 6 itu? Di situ ada keterangan itu kenapa itu? Karena kubus itu kan sisinya ada. Oh, ada 6 sisinya. Kemudian dikalikan 6. Iya. Yang dikalikan 6 itu apanya? Luasnya. Iya, luas perseginya. Iya. Luas perseginya berapa? 20. Iya, 400. 400 dari 20 kali 20 ya. Iya. 400 kali 6 ketemunya 2400. Oke, berarti itu kalian sudah bisa. Kemudian lanjut yang berikutnya, coba Ustaz pengen lihat. Di situ kalian sudah menjawab juga terkait dengan permasalahan tadi ya. Iya. Di situ ada pertanyaan. Apa yang kalian cari di permasalahan 1? Luas kertas kado. Luas kertas kado. Kemudian yang kedua apa lagi itu? Jaring apakah merupakan luas jaring? Ya, apakah luasnya termasuk luas jaring-jaring kubus? Iya. Ya, oke, berarti benar. Kemudian apa yang dimaksud dengan luas permukaan kubus? Rumus persegi yang ada 6, luas persegi yang ada 6 sisinya. Oh, berarti maksudnya gimana itu? Bisa jelasin ulang coba gimana? Kalau kubus-kubus itu kan terdiri dari beberapa persegi. Ada berapa persegi? Ada 6. Oh, ada 6 persegi. Kemudian setiap persegi itu kan memiliki luas permukaan masing-masing. ya. Nah, permukaan kubus adalah luas permukaan persegi tersebut yang dikalikan dengan 6 karena kubus itu memiliki 6 sisi. Oh gitu ya, berarti 6 kali luas persegi gitu Iya, intinya ya. iya. Karena sisi kubusnya itu ada 6 6 sisi. dan bentuknya persegi. Persegi. Ya berarti udah siap ya ini ya. Siap. Itu udah selesai ya. Iya. Oke, bagus. Nanti tinggal disiapkan buat membuat bahan laporannya. Iya. Cukup? Ada mungkin yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada? Cukup ya? Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, anak-anakku, tadi Ustadz sudah ngecek ya setiap kelompok. Alhamdulillah kalian sudah selesai untuk membuat bahan laporannya. Tadi Ustadz lihat ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Canva juga. Berarti kalian dari segi ilmu teknologinya juga sudah bagus ternyata di situ. Oke, berarti sekarang tinggal langkah berikutnya atau kegiatan berikutnya yaitu presentasi hasil. Ya kan? Berarti nanti mungkin ada beberapa perwakilan kelompok saja ya untuk yang maju. Oke? Berarti untuk yang maju untuk kali ini Ustadz acak ya dari kelompoknya Mas Wafa. Oke, silakan maju ke depan untuk presentasi hasilnya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok saya, kelompok Wafa akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami mengenai luas permukaan kubus. Tadi kita mendapatkan sebuah permasalahan, yaitu Ella yang akan membungkus kado untuk hadiah ulang tahun memerlukan kertas kado yang sesuai. Namun dia kebingungan berapa luas minimal yang harus ditemukan. Nah, jika tinggi si luas kertas kado tersebut 20 cm. Penyelesaiannya adalah luas kado minimal yang dibutuhkan yaitu 6 kali luas persegi. Kenapa 6 kali? Karena kubus memiliki
6 sisi dan sisinya itu berbentuk persegi masing-masingnya. Maka bisa dirumuskan seperti ini dengan hasil minimal luasnya adalah 2400 cm persegi. Next. Berdasarkan permasalahan 1, apa yang kamu cari pada permasalahan 1 tentang luas kubus kado minimal yang dibutuhkan yang tadi sudah kita jelaskan. Apa luas yang kamu cari pada permasalahan 1 merupakan luas dari pada kubus? Ya, menurut kami itu tentang luas dari pada kubus. Menurutmu apa yang menggunakan luas permukaan? Luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi atau sama saja dengan luas dari kubus. Kita sudah tadi menjelaskannya. Jadi kesimpulannya di sini ya kubus kan ini ya kalau dibuka jaring-jaringnya kan memiliki 6 sisi. Nah sisi persegi 1, persegi ini sampai 6 kan ini semuanya sama kan luasnya. Jadi ya ini bisa kita simpulkan kalau simpulan mudahnya itu luas permukaan dari kubus itu ya 6 dikali total sisi ini luas permukaan sisi 1 dikali dengan 6. Soalnya ada sebanyak 6 buah. Jadi rumus luas permukaan yang terbentuk ya 6 kali R kali R. Ya. Begitu dari kami, apakah ada pertanyaan? Silakan, barangkali dari teman-teman mau ada yang menanyakan, silakan. Dari kelompok siapa? Oh iya. Kenapa? Kan jika membungkus kado otomatis ada bagian lipatan kertas kadonya. Ya. Apakah itu juga harus dihitung? Enggak, itu nggak perlu dihitung karena yang kita butuhkan kan luas kertas kado yang mau dihitungnya saja, yang sisanya itu nggak usah dihitung. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, rumus luas permukaannya sudah ada, atau kita perlu menghafal rumus yang dikeluarkan tersebut? Sebenarnya tanpa perlu kita menghafal juga kita sudah bisa menemukannya asal kita mampu membayangkan bentuk kubus itu seperti apa. Ini seperti yang sudah kita terangkan tadi. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Oh ya, Konsep mudahnya tentang luas permukaan kubus itu gitu. Ya seperti ini. Jadi kalau kubus kan punya 6 sisi, dia dibongkar tadi jadinya ada 6 sisi. Ya 6 sisinya itu kan sama semua, ya kembali lagi ke sini. Apa ya tadi? Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Rafa dan kawan-kawan. Oke, tadi kan sudah presentasi ya dari kelompoknya Wafa ya, presentasi mengenai hasil diskusinya. Tadi ada beberapa pertanyaan dan tanggapan ya. Udah bagus sekali kalian untuk proses tadi ya, presentasi dan tanggapannya. Cuma Ustadz pengen mengkonfirmasi ulang. Coba diulangi lagi Mas Gudbun. Tadi pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu apakah rumusnya harus dihafal ulang? Oh iya, apakah rumus yang kita sudah peroleh itu harus dihafal gitu atau bagaimana? Kayak gitu ya. Tadi jawabannya kelompoknya Wafa gimana? Gak mesti dihafal, yang penting kita udah paham intinya apa, nanti kita tinggal membayangkan aja. Oh iya, berarti nggak mesti dihafal. Yang penting kita tahu bentuk bangunnya apa. Tadi kan kalau kubus punya berapa sisi itu? 6. Sisinya bentuknya apa? Persegi. Otomatis luas persegi dikalikan 6 kayak gitu. Berarti kalian tidak perlu menghafalnya kalau kalian sudah tahu bentuknya seperti apa. Gitu ya. Kemudian lagi tadi ada pertanyaan dari Mas Salman tadi apa? Itu juga kan kalau membungkus kado itu ada otomatis ada bagian lipatan kertas kadonya, itu juga dihitung apa? Ya, ketika membungkus kado itu kan nggak mesti pas ya, pasti ada lipatan yang dilipat-lipat gitu ya. Apakah itu dihitung juga gitu ya? Oke, tadi Mas Wafa gimana penjelasannya? Nggak mesti dihitung karena itu tuh cuma sisanya doang yang kita harus fokuskan, itu yang bakal kita bikin bungkus kadonya aja, bakal kita bungkus kertas kadonya. Ya, berarti itu hanya sisanya, kita hanya membungkus yang bagian utamanya saja. Iya. Gitu ya kurang lebihnya ya. Oke. Oke, anak-anakku, kita sudah sampai di sesi akhir ya. Tadi kalian sudah belajar mengenai kubus, terutama luas permukaan kubus ya. Nanti kalian ada penugasan mandiri tuh di bagian akhir LKPD, ya kan? Nanti kalian mengerjakan LKPD-nya, terutama di penugasan mandiri, tetapi kalian tidak boleh saling membantu, ya, tidak boleh kerjasama. Tetapi kalian boleh
membuka buku atau sumber lainnya. Gitu ya. Nanti kalian silakan kerjakan, waktunya kurang lebih 10 menit. Gitu ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada ya. Berarti sudah paham ya. Berarti kalian nanti mengerjakan itu individu. Ya, siap? Oke, silakan. Oke anak-anakku, alhamdulillah ya, kita tadi sudah berdiskusi, kemudian sudah presentasi juga ya, saling menanggapi juga. Ustadz apresiasi untuk kelas ini sudah aktif sekali untuk pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik tentunya. Kemudian Ustadz tekankan ya, kalian nanti di pertemuan selanjutnya juga demikian. Tetap keaktifan diutamakan. Ingat, tanggung jawab kalian adalah seorang pelajar. Maka kalian belajar di sini, ya kan? Tentunya pasti ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa, harus saling membantu di situ. Oke? Ada yang mungkin perlu ditanyakan sebelum Ustadz nanti mengakhiri? Ada? Belum ada ya? Oke, belum ada. Oke, Ustadz pengen nanya berarti ke kalian. Tadi kan sudah belajar itu mengenai luas permukaan kubus ya kan? Mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman belajarnya atau menyimpulkan? Silahkan. Oh, Mas Iqbal. Oke, silahkan Mas Iqbal untuk menyimpulkan dari tadi kita belajar apa? Silahkan. Ya, kalau menurut saya materi menghitung luas permukaan ini sangat berguna banget kalau misalkan kita lagi mau memasang keramik pada suatu ruangan, karena kita bisa menentukan banyaknya keramik yang dibutuhkan pada suatu ruangan tersebut dengan luas yang tertentu gitu sih. Jadi sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya. Jadi ya, untuk pengaplikasikannya terkait dengan keramik ya, pemasangan keramik yang di rumah seperti itu ya. Ya juga tadi ya, contoh yang di LKPD itu terkait dengan membungkus kado ya, itu ya. Itu contoh lainnya dari Mas Iqbal. Mungkin ada yang lain mungkin yang pengen menyampaikan, silahkan. Dari kelompok lain selain kelompoknya Mas Iqbal, ada tidak? Kelompoknya Wafa ada enggak? Cukup? Kelompoknya Abi? Ada? Cukup? Nah, berarti intinya sudah bisa dipahami semuanya ya. Intinya tadi kita sudah belajar tentang luas, kalian sudah bisa paham. Nanti saya cek itu hasil penugasan mandirinya bagaimana. Oke? Ada yang perlu tanyakan? Nggak ada ya? Berarti ingat, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai luas bangun lagi, yaitu mengenai luas permukaan balok. Itu ya. Silakan kalian mungkin bisa membaca atau mencari referensi terlebih dahulu. Oke? Oke, silakan dari salah satu untuk menyiapkan untuk diakhiri pembelajaran. Oke, terima kasih kelas 8F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.